ini di strateginya itu adalah ekonomi wilayah, itu untuk kebijakan perencanaan wilayah industri. Nah, baru nanti masuk di pengembangan industri itu seperti apa. Jadi dia nanti berkaitan ya. Saya sini Bu, sana sistem kota berkembang, misalnya ini wilayahnya Bu. Nah, saya ini ya jalan, oke. Nah, jadi kalau sana prasarana sistem kota misalnya masih berkembang Bu, butuh akses baru misalnya ini. Jalan merah ya. Nah, ini kan kaitannya dengan infrastruktur ya. Kebijakannya apa? Pembukaan jalan baru terkait dengan apa? Nah, itu strateginya. Itu dari segi kebijakan. Kemudian dari segi sektor, ambillah sektor-sektor yang di sini. Ada sektor pertanian, sektor perkebunan, apa kebijakannya. Diuraikan nanti satu-satu. Begitu juga untuk ruang. Kalau ruang ini kalau belajar dulu kan ruang itu desa dengan kota ya. Kebijakan antara ruang desa dan kota kan berbeda. Kalau desa pengembangannya lebih banyak sekian persen untuk pertanian, perkebunan apa dan lain-lain. Kalau untuk kota mungkin pengembangannya lebih kepada industri, pemukiman apa dan lain-lain. Kebijakan apa Bu seperti itu? Nah, misalnya Bu, wilayah saya itu dari satu kecamatan ya, itu kan banyak desa-desa tuh Bu. Nah, dari 10 itu 8 dia berstatus kota Bu. Nah, berarti mungkin pengembangannya, kebijakannya kan untuk pemukiman, tapi pemukiman yang seperti apa? Nah, itu untuk penentuan strategi pengembangan wilayah. Nah, setelah muncul strategi, ini dideskripsikan ya, semuanya deskripsi. Nah, masuk lagi yang kedua, perencanaan. Ketika kita perencanaan, tidak boleh lupa dengan peta. Di mana posisi yang direncanakan tadi? Muncullah petanya ya. Perencanaan pengembangan wilayah. Nah, jadi ambil lagi peta wilayah. Untuk perencanaan wilayah itu dideskripsikan dalam bentuk peta. Yang pertama, ketika bicara perencanaan pengembangan wilayah tidak boleh keluar dari RT RW. Berarti harus ambil RT RW Kabupaten Rokan. Nah, misalnya Bu, saya ambil ini. Yang mana yang tadi kan berkembang, diambil itu misalnya kawasan budidaya kan. Nah, ini kan gambar kawasan budidaya. Nah, saya ambil dulu gini ya. Ini kan dipotong budidaya saja. Ini misalnya budidaya tahunan. Ini budidaya semusim. Budidaya tahunan kan bisa diolah kan? Karena perkebunan bisa saja perkebunan nanti menjadi industri, jadi pemukiman apa dan lain-lain. Nah, misalnya ini kawasan lindung. Cek nanti di RT RW. Benar enggak hasil analisis kelompok ini merupakan kawasan budidaya tahunan, budidaya semusim. Cek nanti dengan RT RW ya. Nah, ketika oke, nah nanti dicek tadi apa sih perencanaannya. Perencanaannya apa tadi? Karena wilayah berkembang, supaya wilayahnya maju, dibangun nanti jalan baru. Untuk apa jalan-jalan baru? Itu pembukaan akses. Tadi pasangnya iklan. Apa namanya? Pasang bilik. Nah, jadi untuk perencanaan apa yang di strategi, di mana lokasinya? Berarti ini dalam bentuk luarannya nanti ada peta. Nah, mungkin gambaran kasarnya ya, kalau kita bicara ini pasti kan di skala besar kan. Gambaran kasarnya seperti kuliah geografi pariwisata. Nah, ini di sini site-nya, tapi kita abaikan dulu sedikit skalanya ya. Nanti skalanya nanti bermain di PPL ya, kalau bencana itu kan detail. Nah, saya di sini. Nah, berarti ini kaitannya dengan apa? Infrastruktur kan? Iya. Nah, untuk perencanaan wilayah ini, perencanaan wilayah yang saya jelaskan itu secara fisik. Nah, ada lagi dia berdasarkan nanti sektor. Sektor apa yang mau dikembangkan? Karena perkebunan berarti kan sektor ekonomi. Ekonomi nanti bisa saja kaitannya dengan industri. Nah, di mana mau ditempatkan industri? Di mana petanya kemudian dideskripsikan. Nah, udah oke, selesai itu kayak gitu. Ya, selesai. Terakhir selesai gitu ya. Nah, ini sekilas. Kalau di perencanaan itu nggak dimasukkan kayak yang bencana itu. Iya, ya itu kan saya ambil sekilas saja untuk fisik. Fisik apa tadi Bu lihat fungsi kawasan aja kan ya. Seharusnya kan ada itu kemampuan lahan,
Bu. Sedangkan kesesuaian lahannya untuk tanaman perkebunan sawit, kelapa, agak masuk kan di situ. Nah, jadi sampai ke situ perkembangannya nanti. Ini yang berdasarkan sektor ya. Saya cek lagi atau saya ada ketinggalan. Ini bottom up ya, infrastruktur, migrasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan. Ini untuk perkotaan, struktur-struktur berbeda ya. Misalnya ada pengembangan agropolitan itu untuk wilayah mana? Pedesaan kan? Nah, itu misalnya Bu, strateginya menurut saya itu perlu dikembangkan kawasan agropolitan. Kan cocok untuk wilayah kita ya. Kalau untuk kota, pusat-pusat pemukiman kan yang dibawa. Minapolitan mungkin bisa juga ya untuk kawasan pertanian, perkebunan apa dan lain-lain. Nah, itu untuk yang pedesaan perkotaan. Kebijakan berdasarkan ruang ya. Kemudian ini yang berdasarkan perkembangan sektor. Ada yang dikembangkan sektor pertanian. Kenapa saya contohkan? Nah, misalnya itu dia berdasarkan hitungan dasar. Pusat-pusat atau konsentrasi komoditi itu ada di kecamatan saya. Nah, berarti itu perlu pengembangan dari sektor pertanian. Nah, misalnya ada industri, ada nggak dari hasil analisis kemarin? Yang lokasi kecamatannya kawasan industri? Tidak ada? Iya, perkebunan. Mungkin bisa nanti ketika pengembangan itu dijadikan sebagai sektor perkembangan industri. Nah, nanti di perencanaannya di mana itu mau ditempatkan gitu. Jadi jangan lupa RT RW nanti di download. Kalau nggak salah saya itu ada di BPS-nya. BPS kabupaten itu ada di awal ya, kalau nggak salah itu di lembar awalnya itu. Coba nanti cek RT RW-nya. Kalau nggak nanti kan ada yang lebih detail tuh. RDTR kan? Iya, Pak. Rencana detail tata ruang wilayah. Nah, itu nanti dilihat ya. Misalnya ini Bu, kalau dari aspek ekonominya kan ini lebih detail ya. Kita tidak bisa melihat dari PDRB. Nah, pengembangan sistem pasar. Nah, ini kaitannya dengan apa? Sistem kota kan, sistem pasar. Kan ada titik-titik sistem pasar kan C sama dengan 3 kan? Melayani. Berarti nanti butuh pasar-pasar lain di kecamatan-kecamatan yang bukan merupakan dia OD1. Kalau OD1 kan dia pusat itu. Nah, berarti kan kalau C3 sama dengan 3 itu kan dia melayani seperti ini kan? 3 wilayah di sekitarnya. Sehingga nanti dia berbentuk heksagonal kan, hubungannya kan kayak gini kan, gambarnya ada titik lagi ada 3. Kayak Nah, lebah. berarti ini butuh mungkin pusat-pusat di kecamatan yang lain. Gitu. Nah, itu untuk strategi perencanaan wilayah dari aspek sektor. Nah, ini yang strategi. Nah, untuk rencananya ini yang saya contohkan kan baru fisik ya. Nah, jadi kalau fisik itu ditampilkan dalam bentuk peta dan narasi, merupakan pengembangan wilayah gabungan dari perencanaan fisik dan perencanaan pembangunan. Nah, butuh RT RW untuk melihat struktur wilayah, ruang wilayah, pola ruang, kemudian kawasan prioritas yang dikembangkan. Tolong ingat, kawasan lindung tidak boleh diapa-apakan. Bu, saya ada ide kelompok saya, kan wilayah saya itu masih berkembang. Sekarang pariwisata kan sedang hits mau ini. Nah, saya mau menjadikan wilayah saya wilayah maju. Saya bangun di sini, Bu. Di puncak itu bagus, Bu. Kalau lihat ke utara, selatan, apa nampak semuanya. Saya bangun pariwisata situ nggak boleh. Ya, makanya butuh itu pola struktur ruang. Nah, yang terjadi sekarang kan seperti ini kan, makanya sering banjir. Di Solo itu banyak sekali bukit-bukit yang dijadikan sebagai objek wisata ya, atau kawasan. Nah, itu diolah. Dia kan nggak tahu yang kena itu kan bukan mereka yang di atas bukit, yang kayak di bawah aliran air itu kan pasti ada. Sebenarnya kan harus ada apa namanya, kajian lingkungan ya, AMDAL apa dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu itu. Dia bermain proyek nanti kan, siapa dekat siapa dapat. Nah, jadi nanti kalau jadi pejabat butuh ini strategi sama perencanaan. Nah, misalnya Habib jadi calon apa, Habib di kota atau kabupaten. Nah, kalau kabupaten berarti bupati ya. Nah, ambillah tim ahli dari teman-temannya ini, Habib. Nanti Habib nggak bisa ngomong fisiknya ini Habib bilang kan. Nah, ambil tim ahli dari orang. Terus ada duduk Habib kan. Nah, itu kan udah ada janji-janji Habib banyak kan. Nah, gimana caranya lagi nih Nadia, kata Habib. Nadia analisis ini. Gini strateginya Habib kalau Habib mau menjadikan janjikan ya pertanian sekian tanggung jawab Habib di gini strateginya, di mana perencanaannya kan seperti itu. Jadi kalau orang geografi ya calon-calon pejabat ya. Amin. Maksudnya tuh
menganalisis ruang itu kan orang butuh kita ya. Oke. Nah ini ya, nah itu terkait dengan fisik tadi ya. Kalau fisik itu di mana lokasinya tolong ditempatkan. Misalnya tadi Habib nggak masuk rencana Bu, oh ya butuh itu Bu. Misalnya ini budidaya tahunan, ini kan lerengnya lebih dari sekian Bu, Anda cocok tanaman itu Bu, karena dia kalau lereng lebih dari 40% jenis tanahnya apa ya, bukan lempung, pasir atau apa, kan dia kemungkinan longsornya tinggi. Nah, mungkin tanamannya kan ada yang berakar tunggang, akar serabut kayak gitu ya. Nah itu yang cocok untuk tanaman, itu dari aspek fisik. Semuanya ya saya nggak buatkan itu fisik sampai nanti analisis kekritisan das. Beda lagi strategi orang yang tinggal di das hulu, tengah sama hilir kan beda kan? Nah gimana cara pemukimannya pasti ditata. Nah misalnya beda nggak pemukiman orang yang tinggal di hulu sama hilir sungai? Beda. Nah kalau yang paku daerah bukan tadi kan? Supaya apa? Kalau banjir dia tinggi ya itu penataan pemukiman di kawasan das ini, daerah hilirnya, hulunya seperti itu ya. Nah kemudian ini terkait dengan pengembangan ekonomi boleh. Misalnya perencanaan pembangunan ekonomi apa? Kita mau melihat wilayah itu lebih fokus. Ekonominya apa? Misalnya berdasarkan PDRD itu pertumbuhan wilayah dari sektor primernya, pertaniannya itu tinggi. Nah, apa yang bisa direncanakan dengan hasil tersebut? Kemudian ada berdasarkan sektor utama, sektor lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, ketimpangan wilayah. Kalau dari segi kesejahteraan, misalnya Bu kemarin hasil analisis itu ada dapat tingkat PPAK, PPAK tingkat partisipasi angkatan kerja ada. Nah masuk kategori apa? Tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Tidak ada. Ada yang ada dan tidak. Nah kalau di sini kan bisa dilihat ya kesejahteraan itu mau direncanakan kesejahteraan, kemiskinan turun apa dan lain-lain. Nah ini indikatornya. Kalau kesejahteraan berarti dilihat pendidikannya bagaimana, kesehatannya seperti apa. Kemudian ada infrastruktur dan pemukiman. Misalnya Bu, berdasarkan hasil analisis saya Bu, infrastruktur dan pemukiman ini nanti masuk sana prasarana ada wilayah sekitar 30% tidak teraliri listrik. Dapat kemarin itu Bu? Dapat. Citra tuh kan. Ya. Bisa dihitung. Rokan hulu itu terlalu gelap Bu. Berarti tidak teraliri listrik semuanya Bu. Soalnya skalanya kan 500. Iya, di Cuma 500. daerah kota yang pakai Pekanbaru, Padang, semua daerah kota. Yang rokan itu nggak bisa terbaca. Berarti tidak bisa kita kembangkan di infrastruktur yang bagian energi ya. Nah mungkin jalan bisa enggak? Jalan juga sama bisa. Jalan juga tertutup sama perkebunan nggak kelihatan gitu. Jalan. Iya. Nah misalnya Bu, hati-hati juga ya Bu, saya buat jalan baru ini untuk rencana pembangunan wilayah. Tunggu aja orang penentuan batas wilayah bawa parang kan. Kalau di Riau bawa apa? Belok. Di Minang kan itu kan. Nah datang tuh orangnya di itu apa dia batas tanah atau apa gitu. Nah itu harus ada pertimbangan kalau dari infrastruktur sama pemukiman ya. Nah kemudian dari tata kelola governance. Nah misalnya ini lebih kepada pelayanan ya. Kita tidak masuk sampai ke sini ya untuk rencana pembangunan wilayah. Misalnya ini sistem yang dikatakan satu pintu apa. Nah itu masuk dalam tata kelola. Nah itu untuk pengembangan sosial ekonomi wilayah pendidikan kesejahteraan. Oke, selesai untuk mata kuliah PPPW. Yeay, besok Selanjutnya pakai nanti mantap. Kalau dijawab kata orang soalnya Indonesianya sampai poin Next kan? perencanaan wilayah. Jadi dia berkaitan ya semuanya. Nah, ada 7 soal beranak. Soal nomor berapa ya beranak? 1, 2, 3, 1, 2. 2, 3, lupa satu. Berarti total Iya. 14. Apa? Berapa soal? Tapi saya udah lihat kemarin ini UTS-nya. Ada saya yang tahu aja. Nah, Ibu baca karena semuanya belum bisa dibuka kan kemarin. Nah, saya kasih. Tapi lumayan, maksud Ibu lumayan itu range-nya tidak terlalu jauh antara yang dapat menjawab dengan yang tidak dapat menjawab. Ya, sama ya gitu. Walaupun ada menghitung
curah hujan atau apa terus terputus saja, mungkin nggak tahu atau habis waktu ibu. Ya Bu, Mungkin ibu sebut